Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilih Angga Putra, MPM 2188201071 dari semester 3 kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan memenuhi tugas dari Ibu Septi Lisdayanti menjelaskan tentang kebudayaan daerah Bengkulu Selatan dari Kota Manak. Mata kuliah Seni Budaya dan Daerah. Dosen pengampu Ibu Septi Lisdayanti MPD. Salah satu kebudayaan Bengkulu Selatan di Kota Manak, Tari Napak. Tari Napak merupakan tarian Pancak-Silat khas dari Bengkulu Selatan, khususnya tarian Pancak-Silat dari suku Serawai. Tarian memiliki dua jenis, yaitu satu, tari rendai. Tari rendai adalah tarian Pancak-Silat dengan menggunakan tangan kosong. Dua, tari pedang. Tarian napak ini digunakan sebagai penyambutan pengantin pada bimbang adat atau pesta pernikahan. Selain itu, tarian napak juga berfungsi sebagai penyambutan saat ada tamu atau pemerintahan. Tarian ini berisikan tentang ungkapan kegembiraan dalam menyambut kedatangan pengantin dan tamu adat yang disebut dengan mendah. Ketika kedua pengantin tiba ke tempat acara atau pesta yang diadakan baik di rumah pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Sejarah tari tapak ini berawal dari zaman nenek moyang dahulu, yaitu dari suku Serawai, di mana tarian ini menceritakan tentang pertarungan dua orang yang saling beradu kekuatan dalam seni tari. Tari napak telah digunakan oleh masyarakat secara turun-menurun sebagai salah satu warisan kebudayaan nenek moyang masyarakat Bengkulu Selatan. Tarian ini biasanya diiringi oleh serunai, lengkap dengan nyanyian khasnya yang seperti pantun atau disebut dengan istilah cindai. Di Selumah, tarian ini disebut dindang. Dalam pesta pernikahan, tari napak dilakukan ketika tarian adat seperti tarian andun telah dilakukan, karena jika tidak didahului dengan kesenian dendang atau mutus tari, maka tari napak tidak sah atau tidak boleh untuk dilakukan. Tari napak ditarikan oleh orang pria, satu dari pihak pengantin dan satu pihak dari pengantin perempuan yang saling berhadapan dengan gerakan menyerupai Pancak-Silat. Tarian ini dilakukan pada pagi hari, yaitu sekitar jam 9 saat mendah atau tamu adat sampai ke pesta pernikahan. Saat rombongan pengantin dan mendah atau tamu adat sampai, mereka akan duduk disambut dengan lengguai. Mereka akan disambut dengan lengguai, kemudian lengguai diletakkan di atas tikar. Kedua mempelai duduk di kursi dan persiapan napak pengantin dimulai. Kedua penari tersebut akan saling berhadapan saat menari karena memang sudah ketetapannya seperti itu. Selain kesiapan penari, ada juga beberapa sarana yang perlu disiapkan untuk mengadakan tari napak seperti lengguai atau tempat sirih. Tempat sirih ini di dalamnya terdapat yang pertama, kapur yang bermakna bersih kerja adat. Kedua, gambir bermakna lapik, rangkup atau tikar, tempat duduk raja adat. Ketiga, pinang sebagai tonggak raja adat. Keempat, tembakau, yaitu lambang pengarang lembaga adat. Dan lengguai ini selalu ada ketika tarian ini dilakukan, yang dimana lengguai tersebut diletakkan di atas tikar yang biasanya terbuat anyaman rumbai. Diletakkan bersilang, di mana cara peletakan ini memiliki makna, yaitu pertemuan antara dua keluarga besar yang akan bersatu menjadi keluarga baru. Ada juga tempat lilin. Lilin yang menyala ini dianggap sebagai
penderang batas untuk kedua penekar yang sedang melakukan tari napak agar mereka tetap mematuhi batas masing-masing yang hanya melakukan bentuk hiburan dan tidak menggunakan senjata. Mereka untuk saling melukai. Selanjutnya, alat yang digunakan saat tari napak yaitu ada keris, golok, pedang. Alat yang digunakan tidak boleh benar-benar melukai lawan, hanya sekedar digunakan seolah-olah mengenai lawan. Selain peralatan kostum atau baju yang digunakan, sang penari juga perlu diperhatikan. Baju dari sang kedua penari yaitu berupa kemeja panjang warna putih, tangan panjang, jas warna hitam, celana panjang dasar, kopiah warna hitam, dan kain sarung. Dalam tari napak terdapat gerakan-gerakan yang dipertunjukkan seperti gerakan persembah yang maknanya penari memiliki sikap rendah diri dan menghormati. Kedua gerakan mecah langkah maknanya adalah mengembangkan langkah dalam kebaikan. Ketiga, gerakan tangan seperti ngancam, nangkap, dan ngunci yang maknanya sebagai perlindungan diri. Dan yang terakhir yaitu 4 gerakan berjabat tangan dengan bermakna damai. Dalam tarian napak tidak ada urutan tetap pada saat menari gerakan yang dipakai sesuai dengan kedua penari ketika menunjukkan tariannya agar tidak kalah dengan lawan. Ketenangan sangatlah dibutuhkan ketika bertaruh.